Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teman-teman K3 dan BCM, Klub Kasih Kristus dan Body of Christ Ministry. Pada kesempatan kali ini saya kembali ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi ya, mungkin 2-3 hari lagi saya akan buka kembali form RAPG. Form RAPG untuk bulan Agustus 2022. Nah, sebelum saya bagikan, saya ingin sampaikan hal ini supaya nanti dalam pengisian RAPG semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan boleh mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya mohon maaf kepada Bapak Ibu bahwa dalam mungkin 1-2 bulan ini saya masih belum berkeliling ke kota-kota Bapak Ibu dalam fellowship kota. Memang ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan saya. Istilahnya bahwa kalau kita sedang memiliki tujuan, kita menuju ke satu tempat, kita berkendara, semua kendaraan itu punya rem, ya, nggak cuma punya gas tapi juga punya rem. Nah, saat ini saya pikir saya juga sudah waktunya untuk mulai pakai remnya dulu. Pertama memang adalah karena sekolah anak-anak yang sudah mulai offline, anak saya 4, jadi saya harus membantu istri saya ya gantian, yang sekolahnya jauh saya yang ngantar, yang sekolahnya dekat istri saya yang ngantar jemput. Dan tentu kalau saya tinggal seperti biasanya saya ke kota-kota hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, nanti kesulitan istri saya untuk antar jemput. Jadi ini yang pertama, kami memang belum pakai jasa antar jemput karena sejak pandemi banyak jasa antar jemput yang tutup. Nah, hari ini juga kami belum cari karena kondisinya juga Omikron masih ada ya. Jadi kalau harus antar jemput agak mengkhawatirkan untuk anak-anak kami. Akan lebih aman kalau kami sendiri yang antar jemput. Beberapa kasus di sekolah anak saya ada yang kena sehingga satu kelas diliburkan 1 minggu, yang kelas lain tetap jalan gitu. Jadi kalau ada di satu kelas yang kena positif, maka satu kelas saja yang diliburkan, kelas-kelas yang lain tetap masuk. Nah, seperti itu. Jadi dengan pertimbangan itulah maka saya harus mengantarkan dan menjemput anak-anak saya sekolah. Yang kedua adalah secara bisnis, pekerjaan saya juga harus kembali berkonsentrasi karena memang sejak awal tahun ya, di tahun 2022 tidak mudah ya, cukup sulit secara usaha, dan kita semua mungkin sudah tahu sejak pandemi terus sampai hari ini dan krisis tentu membutuhkan konsentrasi yang lebih bagi saya untuk pekerjaan saya. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan sehingga saya pikir saya sudah beberapa kali ke kota-kota Bapak Ibu, kita sudah cukup saling mengenal, kita sudah cukup saling mengerti apa yang kita kerjakan di dalam BCM dan K3 ini. Dan tentu semuanya adalah kita punya satu visi, yaitu bersama-sama kita membangun tubuh Kristus, baik secara rohani dan juga secara jasmani, baik di dalam pengenalan, iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, tapi juga sarana-sarana ibadah. Kita juga bersama-sama membangun, bukan hanya dari kami, tapi bersama-sama kita akan menjadi satu tubuh yang saling bergandeng tangan untuk saling mempedulikan dan memperhatikan satu dengan yang lain. Kita mungkin berpikir bahwa saya perlu, tetapi di BCM K3 kita melihat bahwa ternyata ada yang lebih perlu. Satu ketika kita bilang, aku membutuhkan, tapi ternyata ada saudara-saudara kita lain yang lebih membutuhkan. Dan saya mengucap syukur kita semua sudah semakin indah di dalam hal seperti itu, bahwa kita semakin peduli, semakin mempedulikan, semakin memberkati, membantu saudara-saudara kita melalui program-program dari BCM K3 ini. Satu sukacita yang indah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan satu hal di dalam 1 Timotius 4 ayat 16.
surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Timotius ini, awasi dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam proses kehidupan, dalam perjalanan ini kita tentu belajar. Ya, proses belajar yang terus-menerus kita lakukan. Dan di situ Rasul Paulus katakan, awasilah dirimu sendiri, ya, awasilah ajaranmu, apa yang kita sampaikan. Mungkin di waktu yang lalu ada yang salah dari apa yang kita ucapkan, ada yang salah dari apa yang kita perbuat, ada yang salah dari sikap kita, ada yang salah dari iman kita, ada yang salah dari pengajaran kita, ada yang salah dari cara hidup kita. Tentu kita harus selalu bersedia untuk berubah dalam proses ini. Dan saya pikir ini satu hal yang penting. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kenapa? Semakin Tuhan mempercayakan kepada kita satu kepercayaan yang lebih, tentu Tuhan juga melihat apakah kita sudah siap dengan sebuah kepercayaan itu. Kalau kita belum siap, tentu kepercayaan itu tidak bisa diberikan kepada kita. Dan seandainya dipaksakan diberikan, tentu hasilnya tidak akan baik. Nah, itulah saya pikir nasihat yang baik sekali. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. Dengan kita terus memproses diri kita, hidup kita, pengajaran kita, karakter kita, egois kita, ucapan kita, kesabaran kita, kita menjadi pribadi yang selalu boleh bertumbuh, berkembang. Dan satu ketika Tuhan akan melihat bahwa kita siap untuk mendapatkan satu kepercayaan yang lebih. Satu hal yang indah, karena tujuannya adalah dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang di dekat kita, jemaat yang Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu gembalakan. Kita akan menyelamatkan. Saya pikir satu hal yang baik, awasilah dirimu sendiri dan pengajaranmu. Kita belum sempurna, masih banyak hal yang harus diperbaiki, masih banyak hal yang harus diproses, dibentuk. Masih sering kita marah, masih sering kita emosi, masih sering kita mengikuti keinginan kita, memaksakan kehendak kita, memaksakan apa yang kita mau, memaksakan hal-hal yang tidak sepatutnya. Masih ada hal-hal yang perlu kita benahi. Dan nasihat ini mari kita bersama-sama melakukan supaya menyelamatkan diri kita, keluarga kita, semua jemaat yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya akan menjadi indah dalam pelayanan kita. Dan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan masuk kepada RAPG, bahwa kami juga mengucap syukur sampai hari ini sejak Desember 2019 ya, jadi 2020, 2021, 2022. Berarti Desember 2022 ini akan genap 3 tahun Tuhan berikan kepercayaan kepada kami untuk kami boleh berbagi menjadi berkat melalui PCMK 3. Dan biarlah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus. Dalam form RAPG nanti Bapak Ibu bisa mengisi, ya saya akan bagikan lewat grup WA, di mana saat ini kita ada 3 grup ya, dari Timur, Tengah, dan Barat. Timur tentu mulai dari Tuban, Magetan, Nganjuk, terus Tulungagung, Trenggalek, dan beberapa kota yang lain ya. Mungkin ada yang saya kelupaan, dimaafkan. Tengah kita mulai
masuk ada Malang di sana, nanti Blitar juga ada di sana, kemudian kita ada di barat itu ada Lumajang, Jember, Banyuwangi. Nah, di 3 grup WA ini masing-masing kota akan ada koordinatornya, dan tentu Bapak Ibu mengenal ya masing-masing koordinator. Dalam setiap fellowship kita Bapak Ibu diundang oleh rekan hamba Tuhan. Nah, yang mengundang itulah koordinator kota daripada BCM K3. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mensupport sebagai koordinator kota di masing-masing kota Bapak Ibu. Saya berterima kasih dan mengucap syukur atas kerjasama dan dukungannya. Nah, jadi nanti WA yang saya bagikan form itu Bapak Ibu isi, diketik lagi, di copy, kemudian dikirim ke koordinator kotanya, diisi ya, nama Bapak Pendeta siapa, kotanya, nama gerejanya, tahun gereja berdiri, tahun Bapak Ibu masuk dalam penggembalaan di gereja tersebut, jumlah jemaat saat ini, dan jumlah anak sekolah minggu saat ini. Nah, memang ada beberapa ya. Kemudian baru masuk kepada proposalnya. Apa kebutuhannya? Misalkan renovasi, gereja rubuh, perbaikan dinding, perbaikan teras, perbaikan genteng dan sebagainya, atau alat-alat ibadah, sarana ibadah, alat musik, kursi dan sebagainya dimasukkan. Kemudian biaya yang dibutuhkan berapa, rinciannya ya, berapa. Kalau renovasi apa saja yang dibutuhkan ya. Kalau ada rincian saya tahu bahwa Bapak Ibu sudah siap ya. Tapi kalau tidak ada rincian cuman sekian, nah ini tentu kami juga sulit untuk mendeteksi apa itu. Jadi harap dirinci. Oh, saya butuh semen ini, butuh pasir ini, butuh genteng sekian, galvalum sekian, ubin, keramik dan sebagainya sekian. Jadi dirinci apa yang bisa dirinci. Alat musik, butuh kursi ya, model seperti apa, mereknya apa, berapa biji dan sebagainya. Itu supaya bisa menjadi jelas. Ada biayanya di situ ya. Sekian biayanya sekian, sekian biayanya sekian. Total berapa? Nah, kemudian yang terakhir adalah berapa tabungan daripada gereja, berapa tabungan daripada jemaat ya, sudah ditaburkan. Nah, ini sangat perlu supaya kami juga tahu bahwa Bapak Ibu juga berupaya di situ. Oh, kecil Pak nilainya, kami cuma ada 1 juta, enggak apa-apa ditulis ya, butuhnya 5 juta, kami sudah ada tabungan 1 juta, puji Tuhan. Itu akan mempermudah kami BCM K3 untuk membantu supaya dana kami yang terbatas ini bisa semakin banyak didistribusikan kepada saudara-saudara kita sesama tubuh Kristus ya. Kalau kebutuhan Bapak Ibu 5 juta, kami bantu sepenuhnya 5 juta. Tentu ada gereja-gereja lain yang tidak bisa kami bantu karena keterbatasan dana kami. Tapi kalau Bapak Ibu kebutuhan 5 juta, tabungan jemaat 2 juta, artinya kami BCM K3 cukup mensuplai 3 juta. Sehingga nilai yang 2 juta bisa kami bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, sesama tubuh Kristus yang juga membutuhkan. Nah, saya pikir itu. Sini kita bersama-sama saling peduli, saling mengerti dan paham bahwa bukan hanya kita yang perlu, bukan hanya kita yang membutuhkan. Ada saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Dan bagi yang misalkan kurang membutuhkan ya, oh saya butuh tapi tidak terlalu perlu, ya tidak apa-apa. Ya mungkin bisa ditunda, mengalah dulu begitu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah bahwa kita bukan hanya membangun diri kita sendiri, bukan hanya membangun gereja kita sendiri, tapi bersama-sama kita membangun tubuh Kristus. Walaupun secara organisasi bahwa Bapak Ibu dipercaya di sebuah gereja, tentu itu menjadi prioritas. Penggembalaan bagi Bapak Ibu tentu menjadi satu prioritas. Itu kami pahami. Tetapi di sini kita juga belajar untuk kita bersama-sama membangun saudara-saudara yang lain.
Dan saya berterima kasih, mengucap syukur bahwa dalam 3 tahun ini telah terbentuk komunitas seperti itu, kepedulian, ya, bahwa koordinator-koordinator kota khususnya perlu, ya, tapi lebih mementingkan anggotanya yang lebih perlu, gitu ya. Saya melihat itu ada koordinator-koordinator kota yang perlu, butuh, tapi ada rekannya yang lain lebih membutuhkan. Ini Pak lebih membutuhkan. Saya pikir itu indah sekali, ya. Kita tidak menjadi egois di sini. Kita tidak hanya mementingkan aku, enggak. Tapi mari kita bersama-sama bertumbuh bersama, membangun bersama, karena di sini kita bersama-sama membangun tubuh Kristus. Jadi RAPG, Bapak Ibu isi, sampaikan kepada koordinator kota. Jangan di grup WA, ya, nanti grupnya penuh. Nanti kasihan teman-teman yang lain, HP-nya menjadi lemot, ya. Kirim ke koordinator. Ya, jangan di grup supaya tidak penuh di grup itu, ya. Saya harap kita semua bersama-sama belajar menghargai bahwa ada handphone dari teman-teman kita ini yang masih belum cukup memorinya, sehingga nanti akan kesulitan, lemot dan sebagainya. Kirim kepada koordinator kota. Nanti koordinator kota akan kirim. Kami ada satu grup koordinator. Kirim di grup koordinator. Nah, nanti di grup koordinator inilah akan diolah semua RAPG dari Bapak Ibu. Kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu akan diolah. Disitulah kita akan bersama-sama merapikan, ya, dirapikan, sehingga nanti hasilnya kami bisa membahas itu dengan lebih mudah. Tapi kalau tidak baik, ya, RAPG diisi dengan tidak lengkap, dengan tidak benar, tentu kami akan kesulitan untuk merealisasi. Semakin bagus RAPG dan sesuai dengan kebutuhan, tentu semakin mudah buat kami untuk mengisi, untuk memikirkan, untuk mendoakan, untuk membahas dan merealisasikan. Dan tentu nanti tidak semua bisa disetujui. Kami berharap bahwa yang disetujui boleh segera membelanjakan dan melaporkan ke saya, dijapri ke saya, ya, notanya dan barang-barang yang sudah dibeli, difoto, dijapri ke saya sebagai pertanggungjawaban kepada BCM dan K3. Segera dibelanjakan, segera dibangun, segera diproses, segera dilakukan, supaya kalau Bapak Ibu ada kebutuhan di waktu yang akan datang, kami bisa membantu lagi, ya. Tapi kalau satu sudah kami bantu, Bapak Ibu tidak ada pertanggungjawaban, tentu kesempatan yang lain kami tidak bisa bantu lagi, ya, karena gagal di pertanggungjawabannya. Nah, ini kami harap pengertiannya dipertanggungjawabkan dengan baik, dengan segera. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang belum direalisasikan, mohon tidak berkecil hati, ya, tetap bersabar, dan minggu depan, bulan depannya kami akan buka lagi RAPG-nya, Bapak Ibu bisa masukkan lagi, ya. Tidak perlu berputus asa, tidak perlu berkecil hati, masukkan ulang supaya kami tahu bahwa kebutuhan itu masih ada. Kalau Bapak Ibu tidak masukkan, mungkin kami berpikir bahwa mungkin sudah ada donatur lain, ya, mungkin sudah Tuhan utus, ada hamba Tuhan atau ada jemaat atau ada orang baik yang lain yang sudah membantu kebutuhan Ibu, Bapak Ibu. Nah, itu kami tidak tahu. Jadi selama kebutuhan masih ada dan sesuai dengan kriteria dari BCM K3, silakan dimasukkan, ya, dalam RAPG. Dan yang terpenting adalah di sini selalu saya sampaikan bahwa pengharapan kita, marilah tetap kepada Tuhan Yesus. Kami mohon jangan sampai BCM dan K3 ini menjadi pengharapan kita. Nanti kami salah, ya. Jangan sampai kita salah. Pengharapan kita tetap kepada Tuhan Yesus. Kami semua tidak akan bisa membantu kalau Tuhan juga tidak mengizinkan. Mari kita melakukan dengan benar. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini yang saya sampaikan. Bapak Ibu bisa perhatikan dengan baik, dan kita akan bersama-sama membangun tubuh Kristus. Awasi diri kita, awasi apa yang kita ajarkan.
bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan orang-orang yang di sekitar kita. Keselamatan oleh apa? Keselamatan oleh iman. Iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita.